Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan jasmani maupun nikmat kesehatan rohani. Dan yang kedua, salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, langsung saja perkenalkan, nama saya Siti Heri Mustika. Saya dari semester 3 program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padang Sidimpuan. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Qaulus Sahabah, yaitu dari mata kuliah Ushul Fiqih yang diampuh oleh Bapak Zilfaroni. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Pak Zilfaroni dikarenakan sudah memberikan saya waktu untuk menjelaskan mengenai makalah yang akan saya bawakan di ruang 3 manajemen dakwah. Baiklah, langsung saja pengertian dari qaulus sahabah. Apa itu qaul? Qaul berasal dari bahasa Arab yang artinya ucapan ataupun perkataan. Nah, sedangkan sahabi itu juga berasal dari bahasa Arab yang berarti teman atau sahabat. Nah, sahabat yang bagaimanakah yang ada di perspektif qaulus sahabah ini? Sahabat itu seperti sahabat Rasulullah, sahabat yang selalu mendampingi Rasulullah. Jadi apabila kita gabungkan pengertian antara qaulus sahabah, maka bisa kita simpulkan fatwa-fatwa sahabat yang sudah ada sejak zaman dulu dan yang dihujjahkan. Apa itu hujjah? Hujjah adalah kekuatan yang mengikat hukum tersebut. Seperti suatu contoh dalam kasus pencurian. Karena pencurian di Arab itu harus potong tangan, sedangkan di Indonesia sesuai dengan hukum yang ada di negara kita, apabila ada kasus pencurian maka dimasukkan ke dalam penjara. Nah, sedangkan di Arab apabila ada kasus pencurian maka dipotonglah tangannya. Sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم, yang artinya adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan selanjutnya adalah macam-macam mazhab qaulus sahabah, yaitu yang pertama, perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk objek ijtihad atau fatwa sahabat. Dalam hal ini, para ulama semuanya sepakat bahwa perkataan sahabat bisa dijadikan hujjah. Apa itu hujjah? Yaitu kekuatan yang mengikat suatu hukum. Dan yang kedua adalah perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain. Dan yang ketiga, perkataan sahabat yang berasal dari pendapatnya atau ijtihadnya sendiri. Baik, yang ketiga kita akan membahas tentang kehujjahannya. Maksud kehujjahan di sini adalah yang mengikat untuk dijalankan oleh umat Islam, sehingga akan berdosa jika meninggalkannya, sebagaimana berdosanya meninggalkan perintah Nabi Muhammad SAW. Pendapat sahabat
tidak menjadi hujjah atas sahabat lainnya. Hal ini telah disepakati, namun yang masih diperselisihkan ialah apakah pendapat sahabat bisa menjadi hujjah atas tabi'in dan orang-orang setelah tabi'in. Ulama usul memiliki 3 pendapat, di antaranya adalah yang pertama. Satu pendapat mengatakan bahwa qaul sahabi dapat menjadi hujjah. Pendapat ini berasal dari Imam Maliki, Abu Bakar Ar-Razi, Abu Said, sahabat Imam Abu Hanifah. Begitu juga Imam Syafi'i dalam mazhab qadimnya, termasuk juga Imam Ahmad bin Hanbal dalam satu riwayat. Alasan pendapat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mana artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 110. Ayat ini merupakan kitab dari Allah untuk sahabat-sahabat agar mereka menganjurkan ma'ruf. Sedangkan perbuatan ma'ruf adalah wajib, karena itu pendapat para sahabat wajib diterima. Nah, alasan yang kedua adalah hadis Rasulullah SAW yang mana artinya adalah sahabatku bagaikan bintang-bintang. Siapa saja di antara mereka yang kamu ikuti, pasti engkau mendapat petunjuk. Nah, hadis ini menunjuk bahwa Rasulullah SAW menjadikan ikutan kepada siapa saja dari sahabatnya sebagai dasar memperoleh petunjuk atau hidayah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tiap-tiap pendapat dari mereka itu adalah hujjah dan wajib kita terima atau kita amalkan. Nah, salah satu pendapat mengatakan bahwa qaul sahabi secara mutlak tidak dapat menjadi hujjah atau dasar hukum. Pendapat ini berasal dari jumhur Asy'ariyah dan Mu'tadilah, Imam Syafi'i dalam mazhabnya yang jadid atau yang baru, juga Abu Hasan Al-Kharha dari golongan Hanafiyah. Nah, yang kedua alasan mereka antara lain adalah firman Allah yang mana diambil dari potongan ayat yang artinya, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 2. Maksud ayat tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada orang-orang yang mempunyai pandangan atau pikiran untuk mengambil iktibar. Apa itu iktibar? Yaitu adalah pelajaran. Yang dimaksud iktibar dalam ayat tersebut ialah qiyas dan ijtihad. Sedangkan dalam hal mujtahid, sama saja apakah mujtahid itu sahabat atau bukan sahabat. Dan yang ketiga adalah ulama Hanafiyah, Imam Malik, qaul qadim Imam Syafi'i, dan pendapat terkuat dari Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa pendapat sahabat itu menjadi hujjah, dan apabila pendapat sahabat bertentangan dengan qiyas, maka pendapat sahabat didahulukan. Alasan yang mereka kemukakan antara lain ada firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 100 yang mana artinya adalah orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 100. Nah, dalam menetapkan qaul sahabi sebagai hujjah, Abu Zahra mengemukakan beberapa argumentasi dari para fuqaha, baik dari nakli maupun akli. Adapun dalil-dalil nakli adalah orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Quran surah At-Taubah ayat 100. Sedang argumentasi yang bersifat akal atau rasional ialah yang pertama, para sahabat adalah yang paling dekat dengan Rasulullah dibanding yang lain. Dengan demikian, mereka lebih mengetahui tujuan-tujuan syara lantaran mereka menyaksikan langsung tempat dan waktu turunnya Al-Quran. Dan yang kedua, pendapat yang digunakan sahabat sangat mungkin sebagai bagian dari sunnah Nabi dengan alasan mereka sering menyebutkan hukum-hukum yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tanpa menyebabkan bahwa itu datang dari Nabi karena tidak ditanya sumbernya. Nah,
Ibnu Qayyim al-Jauzi, al-Ghazali, dan al-Syaukani berpendapat bahwa qaul sahabat tidak bisa dijadikan hujjah yang mengikat. Namun mengunggulkan pendapat sahabat kalau tidak didapati suatu hukum dalam Al-Quran, sunnah dan ijma' dan sumber hukum fikih lain sebagai tarjih, bukan ilzam atau mengikat. Nah, ada juga syarat untuk menggunakannya dan kebolehan tidak menggunakannya. Qaul sahabi yang bukan berdasarkan pikiran semata-mata adalah menjadi hujjah bagi umat Islam. Selain itu, qaul sahabi yang tidak mendapat reaksi atau tantangan dari sahabat yang lain adalah menjadi hujjah bagi orang Islam. Dikarenakan persesuaian mereka dalam suatu masalah pada masa mereka hidup masih dekat dengan masa hidup Rasulullah SAW. Nah, qaul sahabi yang tidak bertentangan dengan sahabat lain dapat dijadikan hujjah oleh umat Islam. Hal ini karena kesepakatan mereka terhadap hukum sangat berdekatan dengan zaman Rasulullah. Mereka juga mengetahui tentang rahasia-rahasia syariat dan kejadian-kejadian lain yang bersumber dari dalil-dalil yang qat'i. Seperti keputusan Abu Bakar perihal bagian beberapa orang nenek yang mewarisi bersama-sama ialah 1/6 harta peninggalan yang kemudian dibagi antar mereka. Ketentuan tersebut wajib diikuti karena tidak diketahui adanya perselisihan dari umat Islam. Nah, para ulama usul fikih sepakat menyatakan bahwa sahabat yang dikemukakan berdasarkan hasil ijtihad tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum. Baik pendapat itu berupa fatwa maupun ketetapan hukum. Sebaliknya, mereka sepakat bahwa pendapat para sahabat yang terkait dengan permasalahan yang tidak bisa dinalar logika atau ijtihad dapat diterima sebagai hujjah. Kemudian, para ulama usul juga sepakat bahwa ijma', apa itu ijma'? Kesepakatan sahabat secara jelas atau ijma' sahabat yang tidak diketahui ada yang mengingkarinya dapat dijadikan hujjah. Nah, para ulama yang menerima kehujjahan qaul sahabi berbeda pendapat dalam menetapkannya. Bila fatwa itu berbenturan dengan qiyas, sebagian ulama berpendirian qaul sahabi menjadi hujjah dan lebih tinggi kedudukannya dari qiyas. Apabila terjadi berbenturan antara keduanya, maka qaul sahabi lebih didahulukan dari qiyas. Nah, sebagian ulama berpendapat qaul sahabi memang menjadi hujjah, tetapi kedudukannya berada di bawah qiyas. Apabila terjadi pertentangan antara qaul sahabi dengan qiyas, maka qiyas lebih didahulukan dari qaul sahabi. Nah, penggunaan qaul sahabi oleh para imam mazhab. Penggunaan qaul sahabi oleh para imam mazhab memiliki bermacam-macam bentuk penggunaannya. Nah, apa itu? Siapa dia? Ulama Hanafiyah, Imam Malik, qaul qadim Syafi'i, dan pendapat terkuat dari Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa qaul sahabi yang dilakukan melalui ijtihad dapat dijadikan hujjah. Nah, apa itu hujjah? Seperti yang sudah saya jelaskan, hujjah itu adalah kekuatan yang mengikat suatu hukum. Nah, dan apabila terjadi perbedaan dengan qiyas, maka qaul sahabi yang didahulukan. Nah, itu perbedaan dari yang pertama tadi. Yang pertama tadi adalah qiyas didahulukan. Nah, sedangkan yang kedua adalah qaul sahabi yang didahulukan daripada qiyas. Nah, Abu Hanifah dan ulama yang senada dengannya berkata, apabila saya tidak mendapati hukum dalam kitabullah dan juga tidak mendapati dalam sunnah Rasulullah, maka saya mengambil qaul sahabi Rasul yang saya kehendaki. Kemudian saya meninggalkan pendapat orang yang tidak saya kehendaki. Kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka pada selainnya. Nah, tidak boleh mempergunakan qiyas pada peristiwa-peristiwa selama dalam hal ini ada qaul sahabi. Nah, ingat, tidak boleh mempergunakan qiyas pada peristiwa-peristiwa selama dalam hal ini ada qaul sahabi. Nah, selagi ada qaul sahabi, kita tidak boleh mempergunakan qiyas. Diriwayatkan juga oleh Ar-Rabai bahwa Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um, kitab yang baru, berkata,
jika kami tidak menjumpai dasar-dasar hukum dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kami kembali kepada pendapat para sahabat atau salah seorang dari mereka. Kemudian jika kami harus bertaklid, maka kami lebih senang kembali mengikuti pendapat Abu Bakar, Umar atau Utsman, karena jika kami tidak menjumpai dilalah dalam ikhtilaf yang menunjukkan pada ikhtilaf yang lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah, niscaya kami mengikuti pendapat yang mempunyai dilalah. Nah, keterangan tersebut menunjukkan bahwa dalam menetapkan hukum, pertama-tama Imam Syafi'i mengambil dasar dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian pendapat yang telah disepakati oleh para sahabat. Setelah itu pendapat-pendapat yang diperselisihkan tersebut tidak mempunyai hubungan yang kuat dengan Al-Quran dan hadis. Maka dia mengikuti apa yang dikerjakan oleh Al-Khulafa'ur Rasyidin. Karena pendapat mereka telah masyhur dan pada umumnya sangat teliti. Nah, demikian juga Imam Malik radhiyallahu an dalam kitabnya Al-Mutawatta' banyak sekali hukum-hukum yang didasarkan pada fatwa-fatwa sahabat. Nah, kita kembali kepada pendapat Imam Syafi'i bahwa di beberapa kitab usul fikih yang lain menyebutkan bahwa ada ulama yang beranggapan bahwa Imam Syafi'i dalam qaul jadid tidak mau mengambil pendapat sahabat. Nah, kemudian Abu Zahra menegaskan bahwa yang benar ucapan Imam Syafi'i adalah seperti apa yang telah diriwayatkan oleh Ar-Rabi' di dalam kitab Ar-Risalah, bahwa qaul jadid Imam secara pasti Imam Syafi'i mengambil pendapat sahabat yang paling mendekati kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, baik, kita akan mengambil kesimpulan dari pengertian qaulus sahabi sampai apa yang saya jelaskan tadi. Nah, qaulus sahabi apabila kita simpulkan pengertiannya adalah perkataan atau fatwa atau hasil ijtihad. Apa itu fatwa? Fatwa adalah pendapat. Fatwa sahabat berarti pendapat para sahabat. Nah, seorang sahabat Nabi tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan hukum syara. Nah, kita ulangi. Qaulus sahabi adalah perkataan atau fatwa hasil ijtihad seorang sahabat Nabi tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan hukum syara. Nah, ulangi sekali lagi agar kita ingat. Qaulus sahabi adalah perkataan atau fatwa. Nah, atau hasil ijtihad seorang sahabat Nabi tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan hukum syara. Nah, ada juga yang mengemukakan pendapat yaitu qaul sahabi pada sebagian kitab-kitab usul fikih sering juga disebut dengan mazhab sahabat. Nah, tetapi perlu diketahui bahwa hal itu bukanlah dimaksudkan sebagai ijma' sahabat. Nah, apa itu ijma' sahabat? Adalah kesepakatan semua sahabat terhadap suatu masalah. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa karena qaul sahabat semata-mata pendapat atau hasil ijtihad, nah, maka qaul sahabat tidak dapat dijadikan hujjah. Nah, apa itu hujjah? Nah, kembali kita bahas. Hujjah itu adalah kekuatan yang mengikat suatu hukum. Kekuatan yang mengikat suatu hukum. Nah, dalam menentukan hukum syara kecuali jelas-jelas didasarkan kepada Al-Quran dan hadis atau as-sunnah yang sah. Nah, jadi kalau tidak hujjah, kita tidak boleh mempergunakannya. Apa itu hujjah? Kekuatan yang mengikat. Nah, baiklah, mungkin cukup sampai disitulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam segi pengucapan kepada saudara atau saudari, kepada Allah saya minta maaf, kepada saudari saya mohon maaf juga. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kesalahan itu sudah pasti datangnya dari diri saya sendiri. Nah, mungkin cukup sekian presentasi saya, yaitu dengan tema qaulus sahabi. Nah, kembali lagi saya ingatkan, qaul artinya perkataan atau ucapan, sedangkan sahabi itu artinya sahabat atau teman yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Nah, siapakah sahabat itu? Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab,
Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, keempat sahabat tersebut adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang pertama kali masuk Islam. Nah, fatwa-fatwa mereka lah yang dijadikan sebagai pendapat yang diikuti oleh para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan yang lainnya. Cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.